الحمد لله البديع الهادي إلى بيان محيا الرشاد أمد أرباب النهى وراسم سمس البيان في صدور العلماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فيا أيها الحاضرون المسلمون الكرام اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Allah telah memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari kamar masing-masing menuju masjid, menuju surau ini untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat yang sebentar lagi kita akan laksanakan. Maka selayak dan sepatutnya lah kita melafazkan rasa syukur yang sangat begitu dalam dengan berupa lafaz alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupa lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan lafaz salawat yang kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita berharap diberikan syafaat oleh Rasulullah di yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bergunanya harta, pangkat dan jabatan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang sejahtera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini sebelum khatib melanjutkan isi khutbah, khatib berpesan kepada diri khatib sendiri, kemudian kepada kita semua, agar selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kualitas yang sebenar-benarnya, yaitu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yaitu mengambil ibrah dari 8 nasihat Imam Khatim Al-Asam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu riwayat menjelaskan bahwasanya Imam Khatim Al-Asam, ya Imam Khatim dijuluki dia Al-Asam sebagai yang tuli bukan karena dia orang yang tuli, tetapi suatu ketika di dalam Al-Kisah menjelaskan ketika Imam Khatim Al-Asam berjualan, datang seorang anak gadis yang cantik jelita menghadap kepada Imam Khatim Al-Asam dan ingin membeli dagangannya Imam Khatim Al-Asam. Pada saat itu, tiba-tiba pada saat memilih-milih barang, si gadis cantik dan jelita ini terlepas buang angin. Nah, demi menjaga kehormatan, demi menjaga harga diri si wanita tadi, maka Imam Khatim Al-Asam, kamu mau beli apa? Tolong kamu keraskan suara kamu. Nah, pada saat itu si perempuan tadi, si wanita tadi merasa lega. Oh, ini ulama, ini orang tidak mendengar saya. Nah,
Maka dari sejak itulah dia dijuluki Imam Khatim Al-Asam. Tetapi pada dasarnya dia tidak tuli. Tetapi karena dia menjaga kehormatan, menjaga harga diri si perempuan tadi agar tidak malu, maka dia dijuluki Imam Khatim Al-Asam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Imam Khatim Al-Asam pada suatu ketika bertemu dengan gurunya Syakik Al-Balkhi. Nah, kemudian pada saat mereka bertemu ditanya oleh Syekh Syakik Al-Balkhi, "Ya Khatim, berapa lama kamu belajar bersamaku?" Kemudian Imam Khatim Al-Asam menjawab, "Sudah 33 tahun wahai guru." "Oke, sudah 33 tahun kamu belajar bersamaku, apa yang sudah kamu dapatkan dariku?" Kemudian Imam Khatim menjawab, "Tidaklah aku dapatkan ilmu darimu selama 33 tahun kecuali hanya 8. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," kata Syekh Syakik Al-Balkhi. "Kau habiskan umurmu 33 tahun bersamaku belajar, tapi tidak kau dapatkan hanya 8 perkara saja." "Betul," kata Imam Khatim Al-Asam. "Okelah kalau begitu, coba kamu sebutkan yang 8 tadi. Kemudian Imam Khatim Al-Asam pun berkata, "Yang pertama, kulihat seluruh manusia yang ada di muka bumi ini semuanya memiliki kekasih, memiliki cinta dan kasih. Dia memiliki orang-orang yang dikasihinya, yang disayanginya. Kemudian setelah dia meninggal dunia masuk ke dalam kubur, orang yang dikasihinya tadi meninggalkan dia. Maka aku melihat bahwasanya tidaklah ada yang lebih setia, tidaklah ada yang lebih setia menemaniku sampai ke alam kubur kecuali amal saleh. Maka saat itu pula aku jadikan amal solehku menjadi cinta dan kasihku, menjadi kesayanganku. Maka saat itu pula aku jadikan amal soleh tadi menjadi cintaku." Kemudian Syakik Al-Balkhi berkata, "Mantap." Yang kedua, aku merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Maka pada saat itu aku sadar bahwa firman Allah Subhanahu wa taala sangatlah benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Pada saat itu aku pun berjuang untuk melawan keinginan hawa nafsuku. Aku tahan hawa nafsuku. Demi apa? Demi fa innal jannata hiyal ma'wa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada saat itu Syekh Syakik Al-Balkhi melongo melihatnya. Kemudian yang ketiga, kuperhatikan manusia selalu memuliakan dan menyimpan harta benda berharga yang mereka miliki. Lalu kupelajari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'indakum yanfadu wa ma indallah baq." Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Quran surah An-Nahl ayat 96. Maka setiap kali aku memperoleh sesuatu yang berharga, aku pun menyedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Harta benda kalau kita belanjakan untuk diri kita sendiri, dia akan habis begitu saja. Rasa buah hanya sampai di lidah, kesenangan hanya sesaat. Tetapi kalau aku sudah punya harta benda, aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surah An-Nahl ayat 96 tadi. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baq. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan yang ada di sisi Allah akan kekal. Maka seluruh harta bendaku aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, aku melihat setiap manusia mengejar harta, kedudukan, kehormatan, kemuliaan, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Namun setelah aku mempelajarinya, ternyata semua itu tidak ada apa-apanya. Saat aku membaca wahyu Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Maka pangkat dan jabatan harta yang selama ini orang-orang lain kejar,
tidak adalah apa-apanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka kujadikan takwa sebagai kehormatan bagiku. Kemudian yang kelima, aku melihat manusia saling mencela dan melaknat, dan sumber semua itu adalah hasad, kedengkian. Lalu aku mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagikan untuk penghidupan mereka di alam dunia. Aku pun sadar bahwasanya tidak ada satupun manusia, semuanya telah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tinggalkan sifat hasad, aku tinggalkan kedengkian, aku tidak mencaci orang, aku tidak menghasut orang, aku tidak iri kepada orang, ku jauhi itu semua. Dan aku pun tidak bermusuhan dengan siapapun. Yang keenam, kulihat manusia yang saling menganiaya dan saling membunuh pada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh yang nyata. Quran surah Al-Fatir ayat 6. Oleh sebab itu, kutinggalkan seluruh permusuhan kepada manusia, kepada seluruh makhluk, bahkan kepada lingkungan sekalipun. Sesuai dengan Quran tersebut, maka kujadikan syaitan sebagai musuh yang nyata bagiku. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketujuh, aku melihat setiap orang hanya demi sepotong roti, demi harta benda, demi mobil Pajero, demi mobil Xenia dan lain sebagainya, kedudukan dan lain sebagainya. Mereka rela menghinakan diri mereka sendiri dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kuperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbati fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tiada satu pun binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah menanggung semua rezekinya. Quran surah Hud ayat 6. Aku sadar bahwa diriku adalah salah satu yang melata di muka bumi ini, maka telah dijamin oleh rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kusibukkan diriku mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kusibukkan diriku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mengejar-ngejar dunia, aku tidak mengejar-ngejar jabatan, aku tidak mengejar-ngejar profesi. Apapun yang saya lakukan, aku lakukan, tetapi aku menyibukkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah telah menjamin rezeki setiap yang bernyawa di muka bumi ini. Allah telah menjaminnya. Aku pun tidak khawatir dengan rezeki tersebut. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun nasihat yang terakhir, nasihat yang ke-8. Aku melihat semua orang bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bergantung kepada ladangnya, perniagaannya, kepada orang lain, bahkan menjilat, mencaci, memfitnah dan lain sebagainya. Kubu sana memfitnah kubu yang lain memfitnah kubu yang lain pula, dan lain sebagainya, terus menerus demi sebuah jabatan. Maka pada saat itu aku merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Quran surah At-Tulaq ayat 3. Oleh karena itu, aku pun bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha agung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mencukupi segala kebutuhanku. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian pada saat itu Syekh Syakik Al-Balkhi pun tertegun, termenung, melongo. Oh, ternyata selama 33 tahun ini yang kau dapatkan wahai Imam Khatib Al-Asam. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari 8 nasihat tadi, dapatlah kita ambil kesimpulan, dapatlah kita ambil ibrahnya, kita jadikan sebagai amalan kita, sebagai penasihat kepada kita, sebagai alarm dalam kehidupan kita melangkah, mulai dari kecintaan kita kepada apapun, termasuk cinta kepada harta benda, pangkat dan jabatan dan lain sebagainya. Maka tiadalah yang lebih kekal, yang lebih setia menemani kita sampai liang lahat, kecuali amal soleh yang kita lakukan selama ini. Kemudian, dan segala apapun nasihat, 7 lagi tadi, termasuk nasihat yang terakhir tadi,
maka dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang kita dapat tadi jangan kita simpan di dalam pikiran kita, simpan di dalam hati kita, tetapi tidak diamalkan sehari-hari. Al-ilmu bila amalin kasajari bila tamar. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu sudah berapa lamakah kita belajar? Mulai dari kita lahir sampai pada saat ini, apa yang kita dapatkan dan apa yang sudah kita amalkan? Adakah pelajaran penting yang kita jadikan sebagai alarm dalam kehidupan kita melangkah, kita berjalan di jalan yang lurus tadi? Maka perlulah kita introspeksi diri kembali. Kita jadikan ini sebuah cambuk, sebuah pengingat kepada kita untuk kembali meluruskan, mengistiqomahkan niat kita ketika kita kemarin mengawali niat kita untuk belajar. Barangkali begitu saja. Semoga khutbah singkat ini dapat kita ambil pelajarannya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim.